Ruben Onsu tempuh jalur hukum untuk selesaikan konflik dengan Sarwenda karena dipersulit bertemu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Durasi Times Lovers, apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Saya Andina Latif dari koran Bau Bau Pos, kembali menemani Durasi Times Lovers dalam program Durasi Times Info Artis, yang selalu menghadirkan kabar terbaru, terhangat, dan tentunya paling ramai diperbincangkan dari dunia hiburan Indonesia. Nah, Durasi Times Lovers, kali ini kita akan membahas kabar yang cukup mengejutkan dari pasangan yang dulu dikenal harmonis dan kompak di dunia hiburan tanah air. Ya, hubungan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Padahal keduanya sudah resmi bercerai sejak 24 September 2024 lalu. Saat itu, Ruben dan Sarwenda sepakat menyelesaikan proses perceraian secara baik-baik, termasuk urusan hak asuh anak dan pembagian harta gana gini. Namun ternyata, memasuki hampir 2 tahun setelah perceraian, persoalan di antara keduanya justru kembali mencuat ke permukaan. Wah, ternyata drama pasca perceraian ini masih punya episode lanjutan ya, Durasi Times Lovers. Menurut Ruben, sejumlah kesepakatan yang pernah dibuat bersama Sarwenda tidak berjalan sesuai dengan kondisi yang ia alami saat ini. Karena itulah, Ruben akhirnya memutuskan menggandeng pengacara ternama Minola Sebayang untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi. Selain mencari solusi, Ruben juga merasa perlu memberikan hak jawab atas berbagai tudingan yang selama ini beredar di tengah masyarakat. Salah satunya adalah tudingan yang menyebut dirinya tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak tahun 2025. Dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi pada Senin 1 Juni 2026, Ruben mengaku selama 2 tahun terakhir dirinya lebih memilih diam. Ia berharap semua persoalan bisa selesai dengan sendirinya, namun kenyataannya justru berbeda. Menurut Ruben, isu yang berkembang semakin melebar dan berubah menjadi bola liar yang terus bergulir. Ruben mengatakan, 2 tahun terakhir saya memilih banyak diam. Saya pikir ini akan usai tapi kok kayaknya menjadi bola liar terus. Nah, Durasi Times Lovers, kadang diam memang dianggap emas, tapi kalau terlalu lama diam, yang muncul malah spekulasi kemana-mana ya. Ruben kemudian meminta Minola Sebayang untuk membantu meluruskan berbagai informasi berdasarkan data dan fakta yang dimilikinya. Ia menegaskan tidak mungkin terus mengatakan semuanya baik-baik saja apabila kenyataannya tidak demikian. Yang menarik, Ruben mengaku sebenarnya sudah mencoba menjalin komunikasi langsung dengan Sarwenda melalui WhatsApp. Tujuannya tentu untuk mencari jalan keluar dan membahas berbagai persoalan yang ada. Namun menurut Ruben, komunikasi tersebut justru berakhir menyakitkan dan tidak menghasilkan solusi yang diharapkan. Karena itulah, ia memilih menggunakan jalur pengacara agar komunikasi menjadi lebih terstruktur dan tidak lagi menimbulkan konflik baru. Ruben mengatakan bahwa jika komunikasi langsung terus dilakukan, ujung-ujungnya hanya akan saling menyakiti satu sama lain. Wah, kalau sudah begini memang kadang diperlukan pihak ketiga yang netral agar suasana lebih tenang ya Durasi Times Lovers. Di akhir pernyataannya, Ruben menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia hanya ingin menggunakan hak jawabnya untuk meluruskan berbagai gosip miring yang selama ini beredar. Menurut Ruben, persoalan ini bukan soal menang atau kalah, melainkan soal memberikan penjelasan kepada publik. Sementara itu, pengacara Minola Sebayang juga mengungkapkan fakta lain yang cukup menyentuh. Menurut Minola, Ruben disebut sudah tidak bertemu dengan kedua putrinya sejak Desember 2025. Meski demikian, komunikasi melalui pesan singkat masih tetap dilakukan. Namun, komunikasi tersebut ternyata tidak selalu berjalan lancar. Minola bahkan menunjukkan beberapa percakapan yang terjadi antara Ruben dan salah satu putrinya, Thalia. Dalam percakapan tersebut, Ruben mengirim pesan pada 30 Desember. Ia menyapa putrinya dengan kalimat sederhana, "Halo Cici, lagi apa?" Kemudian sang anak menjawab, "Lagi staycation, I happy." Namun yang membuat Ruben kecewa adalah komunikasi berikutnya. Menurut Minola, Ruben kembali mengirim pesan kepada Thalia pada 25 April 2026. Akan tetapi, pesan tersebut baru mendapatkan balasan pada 15 Mei 2026. Cukup lama juga ya Durasi Times Lovers. Bahkan ada yang bercanda, balasan chatnya mungkin kalah cepat dibanding paket gratis ongkir saat promo tanggal kembar. Meski merasa sedih dengan kondisi tersebut, Minola menegaskan bahwa Ruben bukan pribadi yang suka mengemis atau memohon-mohon agar diperbolehkan bertemu anak-anaknya.
Menurut Minola, Ruben bukan sosok yang rapuh ataupun berlebihan dalam menghadapi situasi ini. Karena itu, pihaknya memilih menyampaikan fakta-fakta yang ada agar masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang sedang terjadi. Kini publik tentu berharap agar hubungan antara Ruben dan Sarwenda dapat menemukan jalan tengah terbaik. Terlebih lagi, di tengah persoalan yang masih berlangsung, kepentingan dan kebahagiaan anak-anak tetap menjadi hal yang paling utama. Kita doakan saja semoga semua persoalan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh kebijaksanaan. Durasi Times Lovers, bagaimana menurut kalian mengenai persoalan yang kembali mencuat antara Ruben Onsu dan Sarwenda ini? Apakah jalur pengacara memang menjadi solusi terbaik ketika komunikasi langsung sudah tidak berjalan efektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia artis, selebriti, hiburan, dan kabar viral lainnya hanya di Durasi Times Info. Kadang yang paling sulit itu bukan mencari sinyal internet, tapi mencari waktu yang pas untuk komunikasi. Semoga semua pihak bisa menemukan jaringan hati yang kembali tersambung ya Durasi Times Lovers. Pin komen. Menurut Durasi Times Lovers, jika komunikasi sudah sering berujung salah paham, apakah menggunakan pengacara sebagai perantara adalah langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian dengan santun di kolom komentar ya. Saya Andina Latif dari Koran Bau Bau Pos pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.